kesempatan yang mungkin tidak pernah dijumpai dua kali, ya. Apalagi dalam buku kumpulan syair yang semulanya kita namakan kumpulan syair ASEAN, tapi akhirnya meningkat menjadi kumpulan syair internasional karena ada beberapa negara selain ASEAN ini yang juga bergabung dalam buku kita tersebut. Barangkali kawan-kawan yang sudah masuk di grup ini dan ikut menulis, ini akan menjadi suatu kebanggaan nantinya di kemudian hari. Jika seandainya Bapak Ibu punya anak, ya nanti akan dilihatnya, oh Bapak kami atau Mama kami ada dalam buku ini. Buku ini adalah buku internasional yang penulisnya ya bukan hanya Indonesia, tapi ada beberapa negara, bukan hanya ASEAN ya, termasuk juga Amerika dan beberapa negara lainnya. Saya tidak menambah materi karena apa yang disampaikan oleh teman tadi Pak Ruslim Bakir itu sudah hampir habis semuanya ya. Saya hanya mengkonfirmasi, merefleksi kembali tentang syair kita. Pertama, kita sudah buat ketentuan kemarin bahwa syair kita itu bertemakan tentang untuk negeri. Untuk negeri ini adalah tema umum. Biasa saja diambil ya tentang daerah kita masing-masing, tentang budaya kita, atau juga tentang terakhir tentang makanan atau tentang musik segala macam, dan bukan tentang pribadi. Ya, kalau ada yang misalnya tentang nasihat kepada anaknya, itu mungkin tidak kita masukkan ke dalam untuk negeri ya. Saya yakin semua peserta ini sudah paham, karena semua peserta yang ikut di dalam grup ini sekarang adalah peserta yang sudah selesai menulis syairnya sebanyak 8 bait. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus 8 bait? Ya, apakah syair itu 8 bait jumlahnya? Oh, sebenarnya tidak. Ini atas kesepakatan, atas perbincangan kami, atas perhitungan kami dengan Pak Azrizal kemarin, berapa bait sebaiknya untuk peserta. Dan kami hitung-hitung, kalau dibuat 6 mungkin halamannya tidak penuh. Akhirnya kan dihitung-hitung oleh Pak Azrizal, bisa lah 8 bait karena ada 2 kiri kanan ya, kolom 1, kolom 2 kiri kanan. Akhirnya ditambah dengan binarasi dan foto. Akhirnya pas setelah satu orang itu penuh, satu halaman penuh ya. Kalau dibuat namanya 5 bait, ini juga timpang, maka baitnya genap. 4 bait sebelah kiri, 4 bait di sebelah kanan. Akhirnya jumlah bait kita jadi 8. Itulah pemikiran kita membuat 8. Apa yang akan datang? Ya, karena saya yakin Bapak Ibu ini bukan hanya menulis sampai di sini. Harapan perluas barangkali setelah lahirnya buku ini, semua peserta ini akan melahirkan buku-buku syair tunggal. Ya, boleh temanya apa saja, ya. Tapi pedoman dalam penulis syair sudah diberikan, ya, bahwa syair itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Rusli Bakir, syair ini adalah puisi lama. Ya, yang datangnya dari Timur Tengah sana. Dan ini kalau Bapak Ibu punya buku ini buku saya, dan ini kemarin sudah dibeli oleh beberapa peserta waktu sebelum ini dimulai. Di akhir buku ini saya juga sudah menceritakan sedikit beberapa ketentuan syair. Namun ketentuan yang saya sampaikan dalam buku ini juga agak berbeda sedikit dengan ketentuan yang disampaikan dalam aturan kita bersama. Pertama, ya, yang agak berbeda itu adalah jumlah kata dalam satu baris. Ini untuk memudahkan kami sebagai mentor untuk mengawal apakah tidak menyimpang nantinya. Kalau seandainya tidak disebutkan 4 kata dalam satu baris, nanti bisa saja peserta membuat 6 kata, 7 kata. Mengapa 4 kata? Setelah kita coba baca, karena saya untuk dinyanyikan, untuk dilakukan atau untuk didendangkan, 4 kata itu enak dibaca karena dipenggal menjadi 2 kata. Ya. Kalau seandainya 5, ini terasa berlebih. Kalau 3, terasa ada yang kurang. Maka 4 kata ini pas sekali kalau seandainya syair ini dibacakan. Ya. Memang dalam ketentuan lama, ya, itu sering disebutkan antara 8 sampai 12 subkata. Bisa saja ya. Memang 4 kata itu kalau dihitung bisa saja 8 karena satu kata mungkin 2 kata, 2 suku kata. Kalau 4 kata mati 8. Ya, boleh sampai 12 suku kata. Namun untuk memudahkan kami dalam mengontrol agar seragam, makanya kemarin dibuatlah satu baris itu 4 kata. Kemudian yang kedua,
Kalau kawan-kawan lihat atau pernah pelajari selama ini waktu kuliah atau waktu mengajar, karena syair ini bukanlah hal yang baru, ini rima yang pernah kita ketahui selama ini tidak menyebutkan harus dua huruf, ya. Hanya disebutkan bunyi akhirnya sama, a. Artinya bunyi huruf terakhir itu sama. Namun setelah kami pelajari, ya, setelah kami bincangkan, enaknya atau lebih mantapnya kalau seandainya minimal dua huruf. Karena bunyi dua huruf ini terasa sangat sempurna. Ya, bunyinya kalau dibacakan atau kalau didendangkan sangat sempurna. Apalagi kalau seandainya dapat 3 huruf atau 4 huruf atau 5 huruf. Tapi minimal 2 huruf. Nah, inilah kerja dari kami mentor untuk memastikan apakah rima yang ditulis oleh peserta itu sudah 2 atau belum. Kalau kurang dari 2, inilah yang banyak terjadi, yang terpaksa dibimbing kembali. Saya yakin kawan-kawan yang sudah di grup ini adalah kawan-kawan peserta yang sudah berhasil menulis syair sebanyak 8 bait. Ya, 8 bait dengan ketentuannya 1 bait itu 4 baris. Ya, 1 bait 4 baris. Semua syair tidak ada yang 2 baris. Kalau pantun mungkin ada, pantun Kermina atau pantun Kilat mungkin ada yang 2 baris. Ada pantun yang 6 baris. Tapi kalau syair hanya 4 baris. Tidak ada syair yang 6 baris, tidak ada syair yang 2 baris, tidak ada. Semuanya 4 baris. Beda dengan pantun. Kalau pantun, itu baris pertama dan keduanya itu hanya sampiran untuk pengantar isi. Yang diutamakan dalam sampiran adalah bunyinya atau rimanya. Agar baris pertama itu nanti bunyi akhirnya sama dengan baris ketiga. Baris kedua sama baris keempat. Sedangkan dalam syair, keempat barisnya adalah isi. Tidak ada sampiran, isi semuanya. Ya. Dan ini barangkali kemarin ada beberapa yang saya jumpai waktu saya menerima syair dari kawan-kawan peserta. Ya, mungkin ada keraguan. Maka ada beberapa bait kadang-kadang dijumpai ya, mirip seperti pantun. Ya. Yang membuat para peserta ini agak sulit karena dia membayangkan syair ini seperti pantun. Dia mencoba mencari topik atau ide-ide lain dalam kalimat tersebut, ya, untuk menyamakan dengan baris kedua dan ketiga. Padahal tidak. Dalam satu bait itu isinya sama. Dia mengarah kepada satu topik. Ya. Ya, ini sudah dibaca nanti ya, ini materi yang ditayangkan ini hanya sekedar saja. Saya hanya merefleksi kembali ya. Kawan-kawan yang diharapkan ke depannya ya, kalau ini sudah memahami, saya yakin ya waktu bimbingan pribadi dalam mengirimkan syairnya kepada mentor, itulah langsung dibimbing oleh mentornya, langsung syairnya selesai, ini sudah memahami. Jadi mungkin pelatihan ini hanyalah penguatan kita peserta bahwa ke depannya ya kita bisa menulis syair masing-masing mungkin dalam bentuk buku ya dengan beberapa judul syair. Dan tema yang kami berikan ini tentang negeri ini adalah untuk keseragaman ya. Kalau kawan-kawan nanti ingin menulis syair tentang tema lain silakan saja. Mungkin nasihat anak kepada nasihat ibu kepada anaknya atau nasihat guru kepada siswanya, ya boleh saja ya. Macam-macam syair. Seperti saya ini. Ini saya buat juga syair, nasihat, dan kenangan hidup. Ya. Ini ada nasihat, ada kenangan hidup. Artinya kenangan hidup ini, apa-apa yang pernah saya alami, yang pernah saya jumpai, saya syairkan. Ya. Kenang-kenangan mungkin masa lalu, masa kecil, atau masa beberapa tahun yang lalu, atau masa beberapa hari yang lalu. Kemudian kita lanjutkan, ya syair kita ini dimulai dengan ada bait pembuka, ya bait pembuka ini bisa berisi salam, bisa juga berisi perkenalan. Oleh sebab itu dalam ketentuan yang kita sampaikan dalam grup-grup WA bahwa syair kita itu bait pertama itu adalah bait pembuka. Kedua, ketiga, keempat sampai ketujuh itu adalah isinya dan bait terakhir adalah penutup. Ya, jadi kalau saya lihat semuanya sudah membuat seperti ini.
Ya, ada bait pembuka, bait isi, dan bait penutup. Ya, dengan jumlah seluruhnya ada 8 bait. Kemudian Bapak Ibu ya peserta, ada juga yang perlu saya sampaikan di sini dalam menulis bionarasi. Ya, bionarasi adalah bio itu adalah kehidupan, narasi artinya riwayat hidup yang kita ceritakan. Ya, beda dengan daftar riwayat hidup. Kalau daftar riwayat hidup itu tidak diceritakan nama Ahmad, tempat tanggal lahir, namanya Jakarta 5 Juli 1960, tempat tinggal. Nah, itu tidak bionarasi, tidak diceritakan. Ya, tapi bionarasi diceritakan. Misalnya seperti bisa dilihat yang saya punya. Tolong tampilkan Pak Bu Admin, ya, bionarasi saya. Nah, ini ada juga dicontohkan oleh Pak Asrizal di dalam contoh, ya, nama di atas, ya, nama di atas, lahir misalnya di Rokan Hulu. Saya mulai menulis tahun 96. Ya, artinya saya menulis di beberapa koran daerah yang terbit di Pekanbaru, Medan, Padang, dan koran yang terbit di Jakarta. Oke, nah ini dalam bionarasi kita ini kita sebutkan pertama tempat tanggal lahir, kemudian pendidikan. Kalau perlu, karena saya ini sudah tidak berdinas lagi, tidak saya masukkan pendidikan, tidak saya masukkan pekerjaan. Tapi kalau Bapak Ibu itu masih berdinas, masih bekerja, masih sebagai guru, kan, ya tamat tahun pendidikannya apa, bertugas di mana, ya apa bidang studi yang diajarkan, dan apa saja misalnya karya-karya yang pernah dihasilkan selama ini. Ya, kalau ada buku sebutkanlah beberapa buah. Jangan sebutkan semua. Kalau sebutkan semua mungkin tidak cukup halamannya. Karena juga bionarasi ini kita batasi kemarin tuh maksimal 6 atau 8 baris kalau diketik di komputer, ya. Sehingga nanti kepada pencetakannya dalam halaman kita masing-masing itu tidak melebihi, ya. Kalau terlalu panjang nanti ini tidak lebih dari 1 halaman, ya. Maka ini batasi di sana, ya, bahwa panjang bionarasi itu maksimal 6 baris ketikan, ya. Bukan 6 baris di WA, ya, 6 baris ketikan. Kalau diketik nanti di buku mungkin sekitar 10 baris atau berapa. Gitu. Ini perlu, ya, karena ada beberapa penulis, beberapa peserta saya lihat dalam menulis bionarasi ini sangat singkat sekali. Ya, sangat singkat sekali. Tidak menyebutkan di mana tugasnya, apa pendidikannya, ya, apa karyanya, sejak kapan bergabung dengan Perwas, ya, sebagainya disebutkan itu, ya. Tapi tidak pula disebutkan, ya. Saya anak kedua, punya nama suami, nama istri, nama anak, itu tidak perlu. Ya. Hanya hal-hal yang berkaitan dengan kan masalah kita, iya turunan tuh. Itu masalahnya tuh. Baik, kita lanjutkan. Ya. Barangkali Perwas, Perkumpulan Rumah Seni Asnor, berharap, ya, dari kalau saya melihat sekarang catatannya sudah lebih 2.000 peserta, tapi masih banyak lagi yang belum final menyelesaikan karyanya. Tapi contohnya di Riau itu 200 itu orang-orang yang sudah lolos akhirnya, ya, yang kami loloskan setelah kami teliti. Tapi ada beberapa orang sampai hari ini juga masih belum mengirimkan, entah apa sebabnya, yang masih ditahan lagi sayanya pada sudah beberapa bulan. Ya, ada beberapa hari lagi ini tolong diselesaikan, ya. Sehingga Perwas berharap, ya, jumlah peserta kita tahun ini sesuai dengan tahunnya, ya, yaitu 2023. Itu harapan dari Pak Asrizal Nur. Jumlah pesertanya 2023. Ini luar biasa banyaknya. Barangkali belum ada di dunia ini buku yang sebanyak itu penulisnya. Ya, kalau ini berhasil nanti kita akan mendapat, ya, bukan lagi Muri, mungkin Golden Muri dapat, saya kurang tahu, ya. Karena kabarnya, karena inilah buku paling besar. Dan mungkin buku ini tidak bisa dicetak 1 jilid,
mungkin menurut informasi yang saya terima dari Pak Rizal, ini buku ini akan dibagi dua, mungkin 1.000 halaman, 1.000 halaman. Karena 2023 itu, ya ini sudah lebih mungkin 2.000 halaman. Tidak bisa dijadikan satu buku karena terlalu tebal. Mungkin tidak ada percetakan yang bisa mengerjakannya. Terbagi bagi dua. Dan ini jumlah yang luar biasa ya. Saya katakan sekali lagi, mungkin di dunia ini belum ada buku kumpulan syair. Saya yakin belum ada ya. Belum ada buku kumpulan syair yang sebanyak ini penulisnya dan sebanyak ini negara pesertanya. Belum ada. Dan saya yakin ya buku syair kita ini adalah syair yang berkualitas ya. Saya yakin ya kalau kita boleh kita bandingkan nanti dengan syair-syair yang beredar di toko buku atau di mana-mana ya dengan yang kita tulis. Karena apa? Karena semua syair yang lolos ini itu melewati aturan yang ketat sekali. Saya sebagai mentor tidak akan meloloskan syair yang tidak sesuai dengan aturan yang sudah dibuat. Aturannya apa? Pertama jumlah baitnya. 8 bait tidak? Oke, 8 bait. Kemudian temanya, apakah temanya sesuai atau tidak? Kemudian persajakannya. Ya, persajakan kita sudah sepakat minimal 2 huruf yang sama. Kemudian penulisannya, setiap barisnya diawali dengan huruf kapital atau huruf besar dan tidak ada tanda titik. Ya, kalau di Malaysia itu ada tanda titik, koma silakan. Tapi untuk yang lain, barangkali untuk di Riau atau mungkin beberapa daerah lain, kita tidak menggunakan tanda titik. Ya, kenapa? Karena setiap baris itu dianggap berdiri sendiri. Karena dia berdiri sendiri, maka diawali dengan huruf kapital. Ya, tanda sebuah kalimat itu adalah diawali dengan huruf besar atau huruf kapital. Kalau huruf kapital, itu seharusnya titik. Ya, seharusnya titik. Ya. Tapi mungkin di Malaysia ada aturan lain, ya, karena ejaan kita tidak sama. Kemudian selanjutnya, ya yang juga perlu kita taati bersama ya bahwa syair kita ini tadi dikatakan ada pembuka dan penutup ya seolah kita ini bercerita kepada orang dan juga cerita kita tutup. Penutupan ini bisa saja ya secara singkat ya artinya pada bait terakhir tadi kita tidak lagi menceritakan inti atau hal-hal yang kita sampaikan dalam syair tadi. Kita hanya mengucapkan salam atau minta maaf kepada peserta atau menyampaikan harapan-harapan kita kepada peserta. Ya, jadi saya mungkin tidak banyak berbicara karena apa yang sudah disampaikan oleh Pak kawan tadi Pak Busri Bakir itu materi juga sama. Ya, syair ini adalah puisi lama. Ya, barangkali saya yakin guru-guru khususnya guru bahasa Indonesia ini bukanlah hal yang baru. Ya. Karena sudah dipelajari dan juga diajarkan di sekolah-sekolah. Mungkin ada perbedaan-perbedaan tadi, itu biasa ya. Karena ini adalah buku antologi bersama, tentu kita membuat aturan-aturan yang kesepakatan bersama. Terutama tadi kesepakatannya ya harus bunyi akhirnya, persajakannya minimal 2 huruf sama. Ya, minimal. Nah, ini yang sering kami jumpai, banyak peserta yang mengabaikan sehingga terpaksa dibimbing ulang lagi agar semua baik-baik akhirnya minimal 2 huruf yang sama. Tapi kalau sudah terbiasa sebetulnya tidak sulit ya. Bisa mencari kata-kata yang bunyi akhirnya 2 yang sama. Namanya bunyi ni itu tidak bisa disamakan dengan ri. Karena ri itu R dengan N ya. Kalau baris pertamanya bunyinya ni di sini maka baris kedua, ketiga, keempat itu harus ni. Kalau bunyi akhirnya an tidak bisa tidak bisa in, harus an gitu. Itu yang dimaksud dengan bunyi akhirnya 2 huruf yang sama. Ya. Barangkali untuk sementara saya cukupkan sampai di sini. Ya kita buka pertanyaan. Ya, mudah-mudahan ada yang bertanya dan atau memberikan pendapat. Untuk kita bersama, silakan. Oke, terima kasih Pak Nasir dan kedua narasumber kita malam ini memperkaya ya ilmu kita tentang syair ya. Dari Malaysia sudah disampaikan oleh Pak Rosli sesuai dengan aturan Malaysia, di Indonesia juga demikian. Walaupun apa yang disampaikan malam ini hanya memperkuat
apa yang telah kawan-kawan terima dalam pelajaran-pelajaran baik secara spontan di grup ataupun di Zoom sebelumnya. Dan materi yang disampaikan oleh Pak Rusdi Bakir maupun oleh Pak Herman, Pak Nasir akan kami share nanti di grup besar, dan setiap koordinatornya akan membagikan kepada peserta sebagai bahan bacaan untuk memperkuat syair-syair berikutnya. Baik, kita akan buka sesi pertanyaan untuk 5 orang ya. Silahkan kenalkan namanya, dari mana, dan ditujukan ke siapa pertanyaannya. Silakan untuk 5 orang bertanya, mungkin bisa angkat tangan, ada simbol angkat tangan di situ. Saya, Bang. Oke, Bu Irnalis silakan. Bu Irnalis dulu, silakan. Setelah itu siap-siap Pak Rasid Nur. Ya. Muhammad Ilham Makana, Bang. Oke, silakan Pak Irnalis dulu, Bu Irnalis. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang sudah menjelaskan seluk-beluk tentang syair. Pertanyaan saya ajukan kepada Pak Nasir. Jadi ada 2 perbedaan yang mendasar tadi mengenai penulisan antara di Malaysia dengan kita di Indonesia. Jadi kalau kita kan tidak ada tanda baca, baik dari baris pertama sampai baris terakhir setiap bait. Jadi berarti kita tetap dengan info yang pertama yang kita pegang. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua mengenai penulisan. Penulisan dalam apakah penulisan syair ini, karena kita diberi tugas untuk menyatukan semua syair dari peserta. Jadi apakah penulisannya harus dipenuhkan 1 halaman atau 2 halaman? Kalau 1 halaman, susunannya tentu harus ditetapkan bait-bait yang sudah ditulis oleh peserta. Apakah bait 1 sampai 4 di sebelah kiri, lalu bait yang di sebelah kanannya bait ke 5 sampai 8. Terus baru di bawahnya diikuti oleh narasi masing-masing peserta. Mohon dijelaskan Pak Nasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Nasir. Baik, Bu Irnalis ya. Yang pertama itu perbedaan penulisan, yaitu tanda baca yang antara Indonesia dengan Malaysia. Nah ini saya yang berjawaban tadi dijawab oleh Pak Azrizal, bahwa Pak Azrizal memberikan kebebasan, ya, memberikan kelonggaran kepada peserta Malaysia sesuai dengan aturan mereka, ya, boleh pakai koma. Kemudian sedangkan yang kedua adalah penulisan, ya, dalam pengiriman email kita tetap diurut saja 1 sampai 8. Namun dalam buku nanti itu tim editor, ya, editing, ya, atau tim layout, ya, itu yang akan mengsetnya. Mereka lah yang akan mengatur bagaimana letaknya. Seperti ya kemarin dalam buku Gerindam kita. Kita dalam Gerindam juga mengirimkan, tidak juga kita buat sebuah kolom ini, ya, 1 ke bawah, nanti oleh editor atau oleh tim layout dia yang menentukan 1, 2, 3, 4 sebelah kiri, kemudian selanjutnya sebelah kanan, ya, seperti dalam buku Gerindam kita kemarin, ya. Mungkin itu jawaban saya, tapi mungkin lebih jelas mungkin Pak Nasir bisa menambahkan, silakan. Ya, oke Pak Nasir, ya sudah jawab oleh Pak Nasir tadi masalah cara menulis 2 negara, memang kita berikan kelonggaran kebebasan, ya. Dan kemudian masalah pengiriman naskah, ya seperti biasa tulis saja 1 halaman, atau kalau lebih 2 halaman pun nggak apa-apa. Yang penting berjejer dia sampai 8 terus ke bawah, jangan dibuat kiri kanan. Yang membuat kiri kanan itu nanti tukang layout, ya, tukang layout nanti yang menyusunnya. Jadi Ibu tulis saja 1, 2, 3 sampai 8 itu, dan bionarasi. Dan ingat bionarasi jangan lebih dari 8 baris, ya. Karena kita 1 orang 1 halaman, dari 1 halaman itu 8 bait syair ditambah dengan bionarasinya, ya. Itu kira-kira jadi sama dengan Gerindam kemarin, Bu, ya. Oke Bu Irnalis. Oke, untuk kawan-kawan ingat, ya, dalam menulis bionarasi, benar kata Pak Nasir tadi, nampaknya sederhana menulis bionarasi,
Tapi selalu saja kami dapatkan banyak yang belum bisa buat bionarasi. Kadang-kadang banyak yang menulis bionarasinya seperti membuat lamaran kerja tuh, nama titik 2, kerjaan titik 2 gitu, itu bukan bionarasi. Ya, itu riwayat hidup ya, atau daftar biografi ya Pak, daftar riwayat hidup ya. Bionarasi itu ya diceritakan gitu dengan singkat. 6 baris ya, 6 baris. Kalau 6 baris bagaimana cara menulis 6 baris? Nah, di sini kalau kita ingin melihat seorang penulis yang berbakat, dia bisa menulis bionarasinya dengan baik. Nah, itu. Kalau seorang penulis yang berbakat itu dari bionarasi sudah terlihat ya. Kalau bertele-tele dia buat bionarasi, maka kita bisa lihat karya-karya selanjutnya. Bionarasi itu adalah kemampuan orang membuat resensi tentang dirinya. Gitu. Kalau nggak semua harus ditulis, misalnya saya membaca puisi di berbagai tempat, saya nggak perlu menyebutnya. Membaca puisi di Riau tahun sekian, membaca puisi itu habis 2 halaman. Saya cukup membaca puisi dalam dan luar negeri misalnya. Itu aja. Juga nggak perlu juga misalnya punya buku 100 biji, semua 100-nya ditulis bukunya di situ, nggak perlu. Tulis saja yang bagus-bagus, misalnya ada 3 misalnya bukunya dan lain-lain. Jadi itu masalah bionarasi ya, karena memang capek kita mengedit bionarasi yang dikirim itu. Diminta 6 baris, dikirimnya 100 baris. Ya, capek kayak apanya, 1 halaman itu. Oke, pertanyaan kedua dari Pak Rasid. Pak Rasid ya, silakan untuk siapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin untuk kedua bisa Bang, ini saran barangkali ya. Tapi sebelum saran, koreksi sedikit Pak Nasir, bionarasi yang tadi dicontohkan, sepertinya ada yang salah ketik itu. Kalau itu sudah terlanjur masuk buku, ya pasti harus dikoreksi lagi. Karena di situ oleh Pak Nasir disebut bergabung dengan Perwas mulai tahun 1917 belum lahir kan. Mungkin maksudnya 2017 barangkali. Yang bionarasi Pak Nasir tadi contoh. Yang kedua, saran Pak, ini syair ini kan karya sastra lama, karya sastra klasik. Nah, saya bertanya baik ke narasumber maupun ke pimpinan Perwas, apakah ada usaha kita misalnya agar sastra lama ini, sastra klasik ini bisa lebih berkembang lagi ke depan dengan cara misalnya mempopulerkannya di kalangan pelajar atau siswa. Jadi pertanyaan saya itu apakah ada ide atau strategi yang sudah dipikirkan atau sudah dikonsep barangkali oleh Perwas atau dua mentor, dua narasumber kita malam ini, baik yang dari Malaysia maupun yang dari Indonesia, Pak Nasir, apakah terpikirkan agar ke depan ini syair juga bisa dikembangkan dan dia bisa hidup kembali seperti awal-awal dulu dia populer. Barangkali itu yang ingin saya sampaikan, Pak Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin Pak Rosli Bakir dulu bisa menjawab tadi. Ada usulan-usulan. Kalau di Malaysia mungkin syair sudah populer ya dalam pendidikan dan sebagainya. Mungkin Pak Rosli bisa menyampaikan bagaimana syair berkembang di Malaysia di dunia pendidikan dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Malaysia dalam pengetahuan saya, untuk mengembangkan syair ini, dia bermula dengan menyemarakkan syair itu dalam kalangan generasi muda. Jadi untuk itu, mungkin di Indonesia juga sudah mengambil peranan yang serupa, meletakkan syair dalam kurikulum sekolah. Jadi dalam buku-buku bahasa Melayu, iaitu sekarang dinamakan Komsas, memang ada disenaraikan beberapa buah syair untuk dibaca, dikaji dan disoal kepada para pelajar. Jadi itu satu perkembangan dari aspek mengasaskan puisi dalam kalangan generasi muda.
Keduanya, banyak rumah-rumah penerbitan di Malaysia juga sudah mula mengambil peranan mengadakan perbukuan syair. Selain beberapa badan kerajaan dan juga badan-badan sukarela yang menganjurkan pertandingan mendendangkan syair. Jadi perkara-perkara yang seperti ini dia berbalik pada persoalan mampu atau mahu tak kita hendak mengetengahkan syair. Kalau kita hendak mengetengahkan syair, berarti kita akan berusaha untuk membawa syair ke pengetahuan awam, kan, macam itu. Jadi kesimpulan saya, di Malaysia syair berkembang sebaiknya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rusli. Memang di Malaysia untuk puisi lama atau puisi tradisional itu sangat semarak ya, dan pemerintahnya atau kerajaannya sungguh-sungguh menjadikan itu sebagai muatan lokal mereka. Berbeda dengan Indonesia, kalau terlalu banyak kebudayaan Indonesia ini, akhir-akhir ini kita lihat memang seperti syair, pantun dan sebagainya itu agak kurang digerakkan oleh pemerintah ya. Oleh karena itulah mengapa kita membuat program-program ini dari pantun dan syair ini banyak usaha kita buat terobosan-terobosan ini. Apakah itu nanti menjadi inspirasi bagi pemerintah? Silakan. Tapi terus terang saja apa yang telah kita lakukan selama ini, diam-diam pemerintah mengikuti. Ya. Kita mulai menggunakan gerakan guru menulis puisi. Sekarang apa yang dilakukan pemerintah? Mereka buat ada gerakan guru guru penggerak dan sebagainya. Itu inspirasi dari kita. Dan banyak lagi, dan sekarang ada lagi orang yang ingin memecahkan rekor menulis pantun, ya. Itu inspirasi dari kita. Jadi kita melakukannya, habis itu kita serahkan kepada pemerintah, kepada daerah masing-masing. Jadi gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini, ayo kawan-kawan gerakkan di daerah masing-masing dengan berbagai cara. Ya, seperti di Malaysia tadi ada perlombaan yang buat gitu. Ada misalnya workshop penulisan. Kenapa? Tidak hanya syair ya, pantun dan gurindam. Puisi-puisi lama ini luar biasa. Saya mengatakan gurindam saja. Gurindam itu 2 baris ya, tapi dia memiliki kata-kata yang kuat. Sebab akibat yang kuat. Kawan-kawan menulis puisi banyak yang lemah karena sebab akibatnya tidak kuat. Coba kalau sudah terbiasa menulis gurindam, ketika menulis puisi dia akan terinspirasi dengan kekuatan itu. Jadi usulan dari Pak Rasid Nur, masalah kita menggerakkan ini, kita sudah menggerakkan sekarang nih. Belum mampu orang menggerakkan syair sampai 2000-an itu baru kita. Jangankan orang biasa, pemerintahnya nggak sanggup. Ya, walaupun mereka banyak duit dan sebanyak sanggup gitu. Itu sebabnya berapa kali saya menjadi pembicara di Badan Bahasa. Badan Bahasa itu, balai-balai bahasa itu terkejut ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita dengan sungguh-sungguh gitu. Dengan sungguh-sungguh bahwa ini memang penting kita pelajari syair, gurindam, pantun ini sebagai spirit kehidupan kita. Orang kan mulai buat jarak dengan puisi ketika dia bernama puisi. Tapi ketika dulu bernama syair, pantun, dan gurindam itu menjadi spirit kehidupan masyarakat. Ketika masuk kata-kata puisi, itu menjadi eksklusif ya. Nah itu, makanya salah satu saya mengatakan kepada kawan-kawan penyair seperti Sutardi dan yang lain, saya bilangkan saya kembali menghidupkan puisi-puisi lama. Karena dengan puisi modern itu terlalu berat masyarakat menerima. Kita kembalikan puisi ini ke masyarakat dengan bahasa yang pada akrab. Ya, itu. Mungkin ketika saya ke NTT saja misalnya, ketika saya ajak mereka menulis syair, puisi, mereka kebingungan. Apa itu puisi? Mereka buat jarak. Tapi sebenarnya mereka setiap hari telah menulis puisi, bahkan puisi-puisi hidup gitu. Ketika mereka membaca mantra dan sebagainya itu. Jadi usulan Pak Rasid, kita sekarang sedang menyemarakan itu. Satu, menulis di buku dengan penulis yang banyak, kemudian nanti memvideokannya lagi. Setelah itu, ayo gerakkan di daerah masing-masing. Seperti kemarin saya lihat ada ibu-ibu itu, dia mengasih bukunya kepada tokoh perempuan, ya, tokoh penerbit terkenal tuh saya. Sehingga buku gurindam itu sudah sampai dengan tokoh penerbit terkenal di Indonesia. Seperti itu, ada yang memberikannya kepada bupatinya, ada yang memberikan kepada gubernurnya. Itu sudah cukup bagi kita untuk menggugah mereka agar mereka ikut juga menyemarakkan puisi-puisi lama ini.
Itu aja. Mari sama-sama kita bicara masing-masing, gerakan itu. Jangan kadang-kadang ada yang lucu juga nih, mentang-mentang syair ini berasal dari daerah kita, ya kan? Kita anggap sepele nih, ya. Malah sekarang ini banyak peserta-peserta yang seperti Aceh, ya, itu luar biasa. Tapi mengapa? Karena kita selalu menganggap sesuatu yang dekat bagi kita itu tidak tertarik untuk kita apa. Itu kelemahan kita. Sementara itu kekayaan bagi orang. Nah, itu yang disadari oleh Malaysia. Malaysia itu luar biasa. Jadi saya baru percaya kepada puisi Taufik Ismail. Ya. Puisi Taufik Ismail itu mengatakan bila ada seorang mahasiswa istirahat, maka mereka akan bercengkerama di kafe, di warung dan sebagainya. Itu mahasiswa di Indonesia. Tetapi mahasiswa di Malaysia mereka membaca buku. Ketika saya mengikuti acara pesta buku kemarin, waduh luar biasa. Itu seperti hari raya buku. Mereka datang ke mall buku namanya, semua orang membeli buku. Dan ada seorang penulis, dia menerbitkan buku sampai 1 juta bukunya laku. Nah, jadi mari kita gerakkan sama-sama, ya kan? Semangat Malaysia mengembalikan karya itu dalam bentuk buku itu bagus ya. Ada peneliti itu mengatakan buku-buku yang dalam bentuk digital, dalam bentuk di Google dan sebagainya itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam tulisannya. Maka buku-buku cetak inilah yang lebih abadi. Kira-kira itu Pak Asyid ya. Sama-sama kita gerakkan, kita berjuang sama-sama karena di puisi lama ini tidak ada yang lebih hebat lagi dari puisi lama ini. Bacalah puisi-puisi apapun. Puisi lama ini selalu memberikan ruang bagi kita untuk menulis. Pantun, mau menulis kata-kata yang sangat abstrak, yang sangat puitis, ada yang disebut pantun kiasan namanya. Mau yang lucu-lucu ada pantun jenaka. Syair ini cara orang Melayu dulu bercerita, ya. Nah, ayo sampaikan cerita-cerita kita melalui syair. Nah, jadi banyak. Jadi oleh karena itu mari kita kembali kepada puisi lama. Oke Pak Asyid ya. Terima kasih. Oke, sekarang sebelum Pak Ilham kita ke ibu-ibu dulu nih. Ada Bu Marwati Mustari dari Sulawesi Selatan. Silakan. Oke, sampai sebelum ke Bu Marwati tadi ada pertanyaan untuk Pak Nasir masalah problem tadi. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Rashid ya. Memang yang tampil bionarasi tadi ada kesalahan. Tulisan tahun mulai bergabung dengan kemarin juga pernah juga disampaikan oleh teman-teman yang di grup. Itu mungkin kesalahan waktu pengetikan DWA ya. Jadi dalam bionarasi yang saya kirim lewat email rasanya tidak terbetulkan. Dan syair yang saya kirim lewat email itu bukan yang itu. Syair yang saya kirim untuk dalam buku syair negeri pun talib ya. Kemudian dan perlu juga saya sampaikan, memang saya bergabung dengan perguruan ini mulai tahun 2017 ya. Itu saya langsung datang ke tempat rumah Azhar Nur, rumah di Depok ya, itu menulis puisi dan itulah pertemuan saya pertama kali dengan Pak Azhar Nur. Padahal kami sejak tahun 2006 sudah sama-sama menulis beberapa koran di Riau, di Medan, Padang ya. Tapi